Oke, udah masuk satu ya. Oke, aman. Kedengeran suara kakak, Ces? Halo? Oke, kita udah misah ya. Kenapa dibuat misah? Karena eh di kalian ini ada pendalamannya. Dan besok yang geografi bahas materi sosial yang nggak ada di kalian gitu. Jadi ya ada baiknya dipisahin gitu tiap tiap hari. Nah, ini kan kalau kalian kan lombanya kan tanggal 6 nanti. Tanggal 6 ya, tanggal 6 April. Nah, tanggal 6 udah harus siap-siap dari yang kebumian ini. Nah, kemarin kita udah belajar nih apa itu jenis batuan. Di sini, di kelas ini, kita lebih ke pendalaman. Nah, maksudnya gimana? Eh, kita lihat nih, kemarin kita udah bahas beberapa jenis batuan. Mulai dari batuan beku, sedimen, sama metamorf. Nah, di kebumian, batuan-batuan itu tuh, dia itu eh, menyusun. Menyusun yang namanya kerak bumi. Nah, kemarin kan kakak udah ngejelasin kerak bumi ya, yang eh, kerak kan adanya di sini nih, kerak yang kemarin kakak sebut. Nah, di kerak bumi ini dia terdiri dari batuan apa aja nih? Di kerak ini dia tersusun dari yang namanya granit, terus andesit, diorit, gabro, terus dia tersusun dari apa lagi? Peridotit, sorry. Ini tulisannya malah error. Dia tersusun dari peridotit, terus dia dunit. Nah, sama ada apa lagi? Dia ada yang namanya batu pasir, batu gamping, sama marmer. Dan gneiss. Ini adalah batuan penyusun dari kerak. Jadi ternyata penyusunnya banyak toh Kak. Nah, dia penyusunnya banyak dibuat berdasarkan apa? Dia dia buat berdasarkan berat jenis. Nah, di mana? Aduh, sinyal kakak nggak stabil ya. Tar. Nah, masih patah-patah nggak suaranya? Tadi ada kendala sinyalnya tidak stabil. Gitu. Masih patah-patah? Terus di kolom komentar ya. Masih patah-patah nggak suara kakak sekarang? Oh enggak, oke. Nah, kita lihat nih. Kalau dia yang berat jenisnya paling banyak, itu dia ada di dunit. Nah, kita lihat nih. Dunit dia berat jenisnya, dia berkisar antara 3,2 sampai 3,3 gram. Nah, ini jenis berat jenisnya. Kalau dia granit, dia berkisar antara 2,5 sampai 2,7 gramnya. Nah, kalau yang ringan-ringan kayak andesit, ini masih kadar menengah nih, 2,8 sampai 2,9. Ini apanya, Kak? Ini berat jenisnya yang menyusun atmosfer, yang menyusun litosfer. Nah, kalau kita lihat kan atmosfer kan bisa disusun oleh nitrogen, karbon dioksida. Nah, litosfer dia juga disusun oleh batuan.
gitu. Nah, penyusunnya berdasarkan berat jenisnya, gitu. Nah, ini yang Harus kalian, basically-nya kalian paham, karena apa? Kebumian itu pasti by data. Nah, maksudnya by data itu apa? Oh, kalian harus tahu, oh beratnya segini toh. Nah, itu ngerinya kebumian dalam olimpiade, gitu. Nah, kalau kalian nggak tahu, basically-nya, nah itu bahaya banget. Kalau batu lempung itu dia berkisar 2,5 sampai 2,7. Kalau dia marmer, dia hanya 2,7 gram. Kalau gneiss dia 2,6 sampai 3,1. Nah, ini adalah masing-masing berat jenisnya. Kalian harus tahu di mana komposisinya itu, oh dia ternyata berbeda-beda gitu ya Kak. Itu adalah salah satu basically dasar dari batuannya. Nah, kalau kalian diperkecil lagi, nanti kita lihat susunan kimianya. Nah, ini kan batuannya nih. Kita juga wajib tahu susunan kimia bumi dari bumi ini. Gambarnya. Waduh, nggak bulat. Nah, kalau uh, susunan kimia kan kemarin ada penyusunnya nih. Jadi kalau di bumi ini, dia susunan paling paling banyak, dia adalah oksigen. Nah, itu berkisar uh, susunan beratnya ya. Beratnya itu berkisar 47,2. Nah, itu oksigen. Terus, apalagi Kak? Dia juga susunan kimianya dia disusun oleh silika. Nah, silika ini berkisar antara 28,2. Selain silika, dia ada yang namanya aluminium. Nah, dia berkisar 8,2. Terus dia ada apa lagi? Dia ada ferrum. Nah, ferrum itu nama lain dari besi. Ferrum. Nah, ini ya, adalah nama senyawa kimia dari besi yang kandungannya beratnya hanya 5,1 gitu. Sisanya yang paling rendah dia itu ada hidrogen. Jadi hidrogen itu ternyata bagian terendah dari susunan kimia yang ada di bumi kita, apalagi di lapisan litosfer. Nah, di lapisan litosfer. Karena kalian by data, nah kalian harus paham banget yang seperti ini. Makanya eh, kakak tekankan, kebumian tuh dalam banget. Makanya kalau kalian yang tergabung di Olimpiade Kebumian ya harus siap banget dengan materi-materi yang seperti ini. Gitu. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Ya, bisa dipahami. Nanti habis ini biar kalian nggak lupa, langsung kakak upload deh apa videonya. Yang kemarin juga nanti akan kakak nyusul upload. Hilya, bisa dipahami nggak Hilya? Era? Gimana Era? Oke, ini baru pengantar dasarnya nih. Kalau kalau dicampur yang geografi nanti mabuk kalau jelasin yang seperti ini. Karena mereka nggak dapet ya juga nggak keluar di Olimpiadenya. Oke, kakak kasih waktu
buat nyatetnya gitu. Nanti kita bahas ciri fisik bumi gitu. Kalau kemarin kan kita kan kalau belajar laut, ciri fisik laut. Nah, di sini kita lihat kita belajar ciri fisik bumi gitu. Oke, udah. Yang bagian ini kakak hapus dulu ya, yang apa? Yang bagian batuan tadi ya. Cut. Kalian nyatet kakak ngebuat yang ini apa? Eh, ciri fisik dari bumi. Susah ngambil sekarang ya. Nah, kalau kalian ingat ya, bumi ini miring ya. Tuh, ya ini kurang ke tengah. Jadi kalau bumi berputar pada porosnya, dia kan miring nih, dia nggak tegak gitu. Dan kalau kalian lihat, bumi itu dia pepat. Nah, maksudnya pepat itu dia pepat di kedua ujungnya gitu. Dan dia nggak bulat pasti ya, nggak kayak bulat banget gitu. Bumi itu pasti ada eh, karutan-karutannya karena apa? Dia ada proses morfologinya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini nih, bumi punya 5 ciri fisik utama gitu yang membedakan dia dengan planet-planet lain, terutama karena bumi bumi satu-satunya planet yang menunjang kehidupan. Pertama kita bahas gaya tarik bumi. Nah, kalau gaya tarik bumi ini itu yang kita kenal sebagai ada tarikan. Tarikan ini diakibatkan oleh
medan magnetis. Nah, medan magnetis ini diakibatkan dari medan magnetis. Medan magnetis ini dia berasalnya dari mana? Dia berdasarkan letak serta susunan batuannya. Nah, dan kalau kita tahu, sekarang kakak tanya, gaya tarik di kutub sama ekuator. Nah, ini tinggian yang mana? Ya, tinggian gaya tarik yang ada di kutub atau yang ada di ekuator. Ekuator itu berarti dia garis khatulistiwa ya. Mei, Mel. Tinggian yang mana Mei? Gaya tariknya Mei? Mel. Tinggian yang di kutub atau di ya Hilya? Tinggiannya mana nih? Yang di daerah kutub atau yang di daerah ekuator nih? Jawab-jawab aja, jangan takut. Kayak baru pertama kali ketemu kakak gitu. Hei, daerah kutub. Nah, dia lebih tinggi. Oke, daerah kutub dia lebih tinggi. Karena apa? Lebih tinggi gaya tariknya. Karena apa? Dia berat jenis batuannya lebih tinggi. Nah, makanya dia daya tariknya lebih tinggi. Sedangkan kalau di ekuator, nah dia berat jenis batuannya rendah. Makanya dia gaya tariknya lebih rendah. Nah, ini adalah konsep di mana bumi itu selalu mempunyai gaya tarik gitu. Karena ada yang namanya medan magnetis yang ada di kutub utara sama kutub selatan gitu. Sejauh ini bisa dipahami nggak? Sebelum kita bahas yang berikutnya, ciri fisik bumi yang berikutnya yaitu ukuran bumi. Oke, kalau dia ukuran bumi, dia pasti ah set ini kakak gambarin bolanya. Walah, nggak bulat sempurna. Ya, nggak. Tuh jelek banget. Sorry, sorry, sorry. Nggak bulat sempurna. Nah, kalau kita lihat ukuran bumi sini, nah kita bisa lihat nih bahwasannya rata permukaan bumi itu dia luasnya itu hampir sekitar permukaan keseluruhannya ya, dia itu hampir sekitar 510. Nah, ini kalau diambil itu berarti dia luas banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia hampir 510 juta, 51 juta tuh luasan bumi gitu. Sedangkan ini luas keseluruhannya
dia diameternya, nah, dia diameter bumi itu sekitar 6.378 kilometer. Nah, ini adalah ukuran bumi yang wajib kita ketahui, gitu. Dan kalau um, kita kenal, bumi itu agak mengembang. Dia ada agak mengembang di ekuator. Nah, jadi dia nggak nggak pure datar datar maksimal gitu ya. Dia ada yang mengembang di ekuator gitu. Jadi dia lebih tebal di ekuatornya gitu. Terus kalau kita lihat ciri fisik bumi yang ketiga, dia ada ya yang tadi kita kenal sebagai medan magnetis gitu. Atau yang kita kenal sebagai magnet bumi. Nah, nanti kalau kita bahas magnet bumi, kita harus bahas yang namanya deklinasi sama inklinasi gitu. Kalau deklinasi itu sudut jarum. Nah, maksudnya sudut jarum itu sudut jarum magnet di suatu tempat terhadap garis meridian. Ini kakak terhadap garis meridian. Ini hitungannya garis meridian. Nah, kita harus tahu dulu nih garis meridian itu apa. Gitu. Kalian pernah dengar istilah garis meridian? Oke, kalau biar enaknya nih, kalau garis meridian itu yang kakak, yang ini udah ditulis belum yang susunan kimia ini? Kakak hapus ya, yang susunan kimia. Udah kan? Oke. Kalau kita bahas garis meridian ini ya, mau nggak mau, kita akan membahas yang namanya garis lintang dan garis bujur. Jadi kalau N di sini berarti north west gitu. N plus di sini north east. East. Nah, jadi dia north utara, east timur gitu, west barat gitu. Sampingnya juga sama, south west atau south east. Nah, ini adalah ciri dari garis meridian. Makanya kita harus tahu nih, kalau yang di tengah ya jelas dia ada yang namanya ekuator di sini. Basically-nya kalau kita nggak tahu garis meridian, nah kita nggak tahu deklinasi bumi itu gimana. Nah, kalau yang inklinasi ini, dia sudut terhadap bidang horizontal. Hor, hori, entar, entar, dia sudut bidang, bidang, horizontal.
Nah, ini adalah ciri utama dari magnet bumi. Ini yang wajib kalian tahu nih. Ini wajib banget sebagai orang geografi. Orang geografi, orang kebumian gitu. Sejauh ini bisa dipahami nggak? Kalau nggak paham tanya ya, soalnya ini materi susah. Seriusan, ini materi susah. Daripada kalian kalian bingung gitu, lebih baik tanya. Jadi jangan ragu-ragu gitu. Bingung di mananya Hanifah? Ya, Hanifah bingung di mananya? Magnet bumi, oke. Ingat Hanifah, kalau magnet bumi ini kan pasti magnet bumi itu dia ada di kutub utara dan kutub selatan gitu, pusat magnetnya ya. Nah, untuk mengetahuinya kita harus tahu dulu nih yang namanya sudut deklinasi dan inklinasinya. Ini. Nah, sudutnya kan di sini nih. Nah, kalau dia sudut, kita harus tahu pertama sudut deklinasinya, yaitu sudut jarum magnet di suatu tempat yang berdasarkan garis meridian. Nah, otomatis kalau kita bahas meridian, kita harus tahu dulu nih arah dari garis meridiannya itu. Di mana arah garis meridian itu pasti arah utara dan selatan gitu. Nah, utara dinyatakan dalam north, sedangkan selatan dinyatakan dalam south gitu. Nah, kalian kan tahu nih bahasa Inggrisnya, barat. Barat ini pasti di sini nih, timur di sini. Kalian tinggal tinggal ikutin, oh northwest itu berarti dia adalah arah utara yang berada di bagian barat. Northeast itu berarti dia arah utara yang ada di bagian timur gitu. Sama kayak yang bagian selatan gitu. Dan harus kalian ketahui, ingat, tiap 1 derajat itu mewakili 111 kilometer jaraknya. Selisih antara, misalnya nih, uh, letak rumahnya Hanifah, hari ini kakak, nah, ini biar kita langsung kita bahas semuanya. Nah, rumahnya Hanifah di sini, selisih rumahnya Hanifah itu ada di letak 7 derajat, lintang utara. Sedangkan uh, rumahnya Hanifah, sedangkan rumahnya Era itu ada di 9 derajat lintang utara. Ini rumahnya Era. Nah, nanti kita bisa cari nih selisih antara rumahnya Era dan Hanifah. Nah, selisihnya kan berapa? Selisihnya 2 derajat. Jadi jarak sebenarnya antara rumah Era dan rumah Hanifah itu adalah 222 kilometer. Nah, dalam satuan derajat. Karena apa? Tiap 1 derajat itu mewakili 111 kilometer. Gitu. Dan tiap 15 derajat, ini adalah ada selisih waktu 1 jam dari satuan waktu. Itu Hanifah. Bisa dipahami nggak? Ya. Oke. Jadi kalian wajib banget tahu derajatnya, hitungannya, sama
selisihnya, gitu. Karena apa, kan kita ada selisih waktu ya antara Wita, WIB, Wita sama WIT gitu. Nah, itu selisih waktunya berarti apa? Tiap 15 derajat itu berarti ada keselisihan waktunya. Oke, job yang mau dicatat, dicatat dulu gitu. Baru abis ini kita bahas yang suhu bumi. Nanti kalau keadaannya tentang ini kita bahas yang suhu bumi. Jadi kita tinggal ciri fisik bumi, kita tinggal bahas suhu bumi sama eh, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Seperti biasa kalau udah selesai nyatet, chat ya. Waduh, ini waktu kita tinggal tinggal 7 menit lagi, nanti kakak buat Zoom lagi gitu. Oke, yang inklinasi. Yang inklinasi maksudnya dia sudut bidang horizontalnya aja. Horizontal berarti dia menyamping gini doang. Nah, gitu. Jadi dia ke samping doang nih. Kalau ini kan vertikal dan horizontal ya, tapi kalau yang inklinasi dia horizontalnya doang. Gitu. Si siapa tadi? Mel. Ini Meli atau bukan sih? Ini yang kebumian yang kelas 10 siapa aja? Ya, yang kebumian yang kelas 10 siapa aja? Mel, kamu kelas berapa, Mel? Hanifa kelas berapa? Era? Oke, Era kelas 10. Yang kelas 10 Era, siapa lagi? Hilya. Nah, ini Meli kelas 11 ya. Era sama Hilya kelas 10 wajib banget. Ini oh Hanifa kelas 11. Yang kelas 10 ini wajib banget apa ya? Wajib banget. Basically-nya karena kalian baru belajar langsung ketemu materi yang sesulit ini. Itu ada yang lebih sulit astronomi. Tapi juga belajar nggak nih ya? Yang penting kalian tahu basically ininya dulu apa? Buminya. Baru kita nanti belajar yang astronominya. Seperti biasa kalau udah saya nyatet bilang ya. Ya udah, pepat, pepat ya. Sorry, sorry, pepat, pepat. Bukan padet, pepat, 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 pepat. Oke. Oh alah, kalian nggak tahu pepat toh. Waduh, waduh, waduh. Oke, 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 oke. Kalau pepat itu kayak padet gitu. Nah, ketat. Nah, nah, berhubungan dengan kepadatan. Gitu. Oke, nggak apa. Jadi kalau yang ada istilah-istilah nggak tahu, tanyain aja gitu daripada daripada itu kan daripada kalian bingung-bingung gitu nanti malu tanya di grup takutnya gara-gara ada Pak Rifki gitu. Udah nyantai aja. Pokoknya yang nggak tahu langsung tanyakan gitu daripada bingung-bingung.